Om Swastiastu, Om Agamastu Winama Sidang, Om Anubadrah Kartawiyantu Wiswanta, Om Sang Yang Widi, penguasa alam semesta. Semoga Engkau selalu memberikan rahmat dan sinar suci-Mu kepada kami, sehingga jernihkanlah pikiran kami dari segala kekotoran dan berikanlah kebahagiaan serta sinar suci-Mu agar kami mendapat tuntunan-Mu. Puji syukur kami haturkan ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena berkat rahmat-Nya saya diberikan kesempatan untuk memberikan suatu dharma wacana kepada semeton umat sedharma. Tidak lupa kami haturkan banyak terima kasih kepada para maharesi yang telah menyusun dan mensucikan ajaran-ajaran agama ini, sehingga ajaran tersebut dapat kami pelajari, sehingga kami kembangkan dan dapat kami pelajari sebagai pedoman hidup untuk diri kita sendiri dan semeton umat sedharma yang lain. Tidak lupa juga kepada Bapak dosen IKD Abdi Yasa MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan suatu dharma wacana kepada semeton umat sedharma. Baik, sebelum lanjut, Tiang akan melakukan suatu pengenalan. Tiang adalah Gusti Bagus Nyoman Agastya, mahasiswa Staf Negeri Empu Puteran Singaraja. Tiang mengambil jurusan Dharma Duta, program studi penerangan agama Hindu, dan semester sekarang adalah semester 4. Saya tinggal di Desa Bungkulan, Banjar Dinasti Rugusti, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali. Umat sedharma, pelaksanaan yadnya di Bali ini tanpa kita sadari sudah kita laksanakan setiap hari secara terus-menerus. Pelaksanaan yadnya di Bali ini sudah dilakukan sejak dari dahulu. Ini adalah suatu tradisi yang diwarisi oleh nenek moyang kita kepada kita, dan kita sebagai generasi penerus tentunya kita harus melestarikan apa yang diwarisi oleh leluhur kita. Nah, di tengah situasi pandemi COVID-19 seperti ini, pelaksanaan yadnya di Bali ini tidak pernah terputus. Semangat serada bakti umat Hindu di Bali itu tidak pernah tergoyahkan sedikit pun. Umat sedharma tanpa kita sadari, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, umat Hindu di Bali terus menerus melaksanakan yang namanya suatu upacara yadnya. Upacara yadnya ini berdasarkan hari suci yang diperoleh dari warige. Umat Hindu sedharma, warige itu adalah pedoman untuk mencari hari-hari suci untuk melaksanakan suatu yadnya yang ada di Bali. Umat Hindu sedharma di Bali banyak sekali yang namanya pelaksanaan upacara yadnya, mulai dari wuku sinte, landep, ukir, dan sampai wuku watu gunung. Itu tanpa kita sadari, itu selalu ada hari suci, mulai dari Buddha Cemeng, dari Tumpe, Buddha Kliwon, Anggar Kasih, itu akan selalu dan terus ada. Dan pelaksanaan yadnya di Bali ini seperti angka 8 yang tidak ada ujungnya dan tidak pernah putus. Hal ini pula yang menjadi semangat dan serada untuk meningkatkan rasa bakti umat Hindu ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa.
Umat Hindu Sedharma, pelaksanaan yatnya di Bali ini tidak lepas atau tidak bisa dipisahkan dari yang namanya 3 kerangka dasar agama Hindu ini. 3 kerangka dasar ini meliputi tatwa, susila, dan upakara. Ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan dalam suatu pelaksanaan yatnya ini. Ketiga ini ibaratkan seperti kulit telur, putih telur, dan kuning telur. Umat sedharma yang berbahagia, pelaksanaan yatnya di Bali ini tergantung dari desa Kalepadre yang ada di setiap daerah atau tempat atau masing-masing desa adat yang ada di Bali ini. Karena setiap pelaksanaan yatnya ini tidak selalu sama. Tentunya setiap pelaksanaan yatnya di setiap tempat pasti dan tentu memiliki ciri tersendiri dalam proses pelaksanaannya. Umat Hindu Sedharma, jika dilihat dari kuantitas atau kualitas yatnya ini, tingkat pelaksanaan yatnya Hindu di Bali ini bisa dibagi atau dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah Nistaning, yang kedua adalah Madhya, dan ketiga adalah Utama. Dan ketiga bagian ini masing-masing juga dapat dibagi 3. Yang pertama itu Nistaning Niste, artinya bagian terkecil di antara yang terkecil. Nistaning Madhya, artinya bagian yang sedang dari yang terkecil. Nistaning Utama, artinya bagian terbesar dari bagian yang terkecil. Dan begitu pula untuk bagian Madhya atau Nistaning Madhya. Nistaning Madhya adalah bagian terkecil di antara yang tersedang. Dan Madhyaning Madhya adalah bagian sedang di antara yang sedang. Dan Utamaning Madhya adalah bagian terbesar di antara yang sedang. Dan yang terakhir adalah Utamaning Niste atau Nistaning Utama, yaitu bagian terkecil di antara yang terbesar. Dan Madhyaning Utama adalah bagian sedang di antara yang terbesar. Dan Utamaning Utama adalah tingkatan yang paling besar di antara semuanya. Jadi pelaksanaan yatnya tersebut di Bali tidak harus melaksanakan yang paling besar. Itu bisa kita laksanakan sesuai dengan kemampuan ekonomi kita. Pelaksanaan yatnya di Bali itu tidak boleh didasari oleh rasa paksaan atau rasa ego, rasa ingin berfoya-foya, ingin pamer, dan lain sebagainya. Umat Hindu Sedharma, hal ini pula disebabkan karena situasi ekonomi masyarakat Bali yang tidak sama. Ada pula masyarakat yang kaya, ada pula masyarakat yang sedang, ada pula masyarakat yang miskin. Walaupun begitu, pelaksanaan yatnya di Bali ini tidak pernah pudar masyarakat umat Sedharma. Tentu dalam pelaksanaan yatnya, jika kita merasa tidak punya, kita memilih bagian Nistaning Niste pun tidak apa-apa. Begitu pula sebaliknya, ketika kita memiliki rezeki yang besar, janganlah sesekali kita merasa diri itu paling miskin atau memiskinkan diri. Itu tidak boleh, Mas Dharma. Itu sama dengan doa untuk diri kita sendiri. Apapun bentuk pelaksanaan yatnya ini harus didasari dengan hati yang tulus ikhlas. Sebab pelaksanaan yatnya di Bali sukses atau tidaknya bukan dilihat dari besar atau kecilnya pelaksanaan yatnya tersebut. Pelaksanaan yatnya di Bali ini sukses atau tidaknya dilihat dari seberapa besar keikhlasan kita, seradu bakti kita
keyakinan kita, ketulusan kita umat sedharma. Umat Hindu sedharma, dalam Bhagavad Gita Adi ayat 17, Sloka 11, 12 dan 13 disebutkan ada 3 pembagian yatnya yang dilihat dari kualitasnya, yaitu adalah tamasikayatnya. Tamasikayatnya adalah yatnya yang dilaksanakan tanpa mengindahkan petunjuk-petunjuk serta mantra, kidung suci, daksina dan serada. Dan yang kedua, ada rajasikayatnya, yaitu yatnya yang dilaksanakan dengan penuh harapan akan hasilnya dan bersifat pamer serta kemewahan. Yang ketiga, ada satwikayatnya. Satwikayatnya adalah yatnya yang dilaksanakan berdasarkan serada, lascarya, sastra, agama, daksina, mantra, gina, anna sewa, dan nasmita. Umat Hindu sedharma, ketiga konsep ini sangat perlu dan penting kita laksanakan serta kita perhatikan dalam pelaksanaan yatnya di Bali ini. Sebab ajaran satwikayatnya itu telah menjelaskan ada 7 konsep yang perlu kita perhatikan dan kita laksanakan dalam melaksanakan suatu yatnya. Yang pertama adalah serada. Serada artinya keyakinan. Jika pelaksanaan yatnya tidak didasari dengan serada atau keyakinan, itu hasilnya pun akan sia-sia umat sedharma. Yang kedua, ada lascarya. Artinya yatnya itu harus kita laksanakan dengan penuh keikhlasan. Yatnya itu artinya adalah korban suci, tulus ikhlas, tanpa memperhatikan atau tanpa mengharapkan imbalan-imbalan tertentu. Yang ketiga, sastra. Artinya melaksanakan yatnya yang berlandaskan sumber sastra, yaitu berasal dari Weda Seruti dan Smriti, Sila, Acara, dan Atmanastuti. Hal ini sangat penting diperhatikan sebab hal ini pula yang akan menjadi suatu pedoman dalam pelaksanaan yatnya. Baik, yang keempat, daksina. Daksina artinya pelaksanaan yatnya dengan saran upacara seperti benda, uang, dan sesari. Yang kelima, mantra dan gita. Pelaksanaan yatnya ini dalam persembahan, tentunya kita sering memperhatikan ada seorang pemangku yang mengantarkan bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widi melalui mantra dan nyanyian suci atau gita. Yang keenam, ada anas sewa, yang artinya yatnya dilaksanakan dengan persembahan jamuan makanan kepada para tamu yang menghadiri upacara. Dan yang terakhir, nasmita, yang artinya yatnya yang dilaksanakan dengan tujuan bukan untuk memamerkan sesuatu atau kemewahan yatnya yang kita buat. Baik umat Hindu sedharma, itulah 7 konsep dari satwikayatnya ini. Umat Hindu sedharma, dari unsur sarana atau pelaksanaan yatnya di Bali ini, dalam Bhagavad Gita Adi ayat 9 Sloka 26 disebutkan, siapa yang sujud kepadaku dengan persembahan setangkai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, atau seteguk air, akan kuterima sebagai bakti persembahan dari orang berhati suci. Umat Hindu sedharma, di sana sudah sangat jelas dalam Bhagavad Gita Adi ayat 9 Sloka 26 bahwasannya pelaksanaan yatnya ini harus didasari dengan hati yang suci dan tulus ikhlas. Pelaksanaan yatnya tidak boleh semata-mata untuk
berfoya-foya untuk pamer sesuatu dan untuk memamerkan kekayaan kita. Hal itu sangat dilarang. Pelaksanaan yatnya di Bali ini harus didasari dengan rasa tulus ikhlas, rasa bakti dan serada yang tinggi, sehingga ketika kita melaksanakan yatnya dengan hati yang damai, tulus ikhlas, serta rasa serada bakti yang tinggi, niscaya pelaksanaan yatnya yang kita lakukan pasti akan berjalan baik, damai, dan sidakarya. Tentunya untuk diri kita akan menemukan suatu keharmonisan kepada Ida Sang Yang Widi, kepada sesama manusia, saudara, dan kepada alam. Hal ini juga terdapat dalam konsep ajaran Tri Ida Karana, yaitu konsep keseimbangan kita kepada Tuhan, kepada manusia, kepada alam. Umat Sedharma yang berbahagia, baiklah, hanya itu yang bisa yang persembahkan dan yang berikan Dharma Wacana untuk hari ini. Jika ada salah kata, penuturan yang tidak berkenan di hati, saya haturkan maaf yang sebesar-besarnya. Dalam bahasa Kawi disebutkan tan hane wong swasti anulus. Tidak ada manusia yang sempurna. Justru dari itu, saya sebagai manusia yang penuh kekurangan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata, ucap yang tidak berkenan di hati. Daripada itu dan akhir kata, saya tutup dengan Paranusanti. Om Santi 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 Om.